WK, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita Ari, dalam wawancara khusus. Dan saat ini bersama saya sudah hadir seorang pakar, dosen juga yang pinter banget tentunya. Kita kedatangan tamu, Bapak Dr. Insinyur Charles Lim, BSc, MSc dari Swiss German University. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Terima kasih. Nah baik, Sobat WK, Pak Charles ini itu adalah seorang profesor sekaligus pakar di bidang keamanan cyber gitu ya. Kemudian beliau ini juga mengajar dan jabatan saat ini, cukup tinggi lah, Deputy Head Program jurusan S2 di Cyber Security Swiss German University. Gitu ya Pak ya? Betul. Tapi ngajarnya juga nggak cuma di SGU aja ya Pak ya? Betul, saya juga ada pertukaran dosen dan ngajar di Poltek SSN. Oh baik, Ya, tapi miliknya tentunya Badan Siber. Miliknya Badan Siber. Tapi tentunya lebih banyak di SGU ya Pak Betul, ya? Oke. Baik pemirsa, kita mau ngomongin apa? Kita kedatangan tamunya Pak Charles. Jadi tentunya kita akan bicara tentang yang lagi in saat ini adalah terkait dengan keamanan cyber Pusat Data Nasional Indonesia yang saat ini tengah diganggu oleh hacker gitu ya Pak ya. Tapi menurut Menkominfo itu kan katanya bukan cuma Indonesia aja ya Pak ya. Nah, kemudian gini Pak, yang kami pengen tahu nih Pak nih, saat ini itu narasi pemerintah saat ini tuh kan katanya sedang diretas ya Pak. PDN sementara itu sedang diretas. Kenapa sih Pak bisa diretas? Apakah itu karena adanya keteledoran atau kenapa ya Pak ya? Ya, memang benar. Kalau kita cerita pusat data nasional, itu memang pasti ya tingkat riskan atau risikonya itu pasti sangat tinggi. Nah, memang kalau kita lihat sebuah pusat data nasional itu kan tidak mungkin hanya langsung tiba-tiba bisa down. Pasti ada sebab akibatnya. Ada sesuatunya dulu gitu Nah, ya Pak pasti ya? ada sesuatunya dulu. Nah, sesuatunya itu biasanya manusia itu menjadi salah satu target. Ya, nah manusia ini kalau kita tahu bahwa dalam ilmu keamanan cyber, people, proses, teknologi ini, orang ini memang yang paling rentan. Ya, kita bisa punya proses sangat baik, kita punya teknologi sangat baik, tapi begitu orang kita kurang memahami atau kurang sadar atau bahkan lengah, nah ini biasanya terjadi. Nah misalnya contoh dalam hal ini bisa saja dia memang mengklik sebuah link yang gitu diberikan lewat email atau lewat WhatsApp atau lewat apapun. Nah, atau dia juga bisa membuka sebuah dokumen. Ya, jadi dokumen-dokumen yang mungkin menarik perhatiannya dia klik, dia buka, nah masuklah virus atau malware ke dalam komputernya. Nah biasanya kalau dia terkoneksi ke pusat data nasional, nyebarlah. Itu masuk ke dalam pusat data nasional. Jadi awalnya kita. tuh karena link-link itu ya Pak? Biasanya begitu, 90% rata-rata sumber permasalahan itu dari link atau dokumen, cuma dua itu, yang paling umum. Makanya semua ya kita bicara pemirsa yang ada di channel ini, ya kita harus sadar bahwa kita selalu dikirim dokumen atau link yang sangat sudah pasti sudah disiapkan ya untuk menyerbu kita dan akhirnya nanti menyebarkan tadi virus dan malware sehingga malware tersebut masuk ke dalam pusat data nasional. Dan kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa malware ini kan adalah kelasnya ransomware. Iya Pak. Nah, ransomware ini berarti artinya apa? Mereka akan melakukan enkripsi terhadap datanya. Nah, data-data ini ya bisa segala jenis ya. Tadi kita sudah pernah dengar dari berita-berita bahwa ada 200 lebih instansi yang datanya ada di sana yang tidak bisa lagi dibuka gitu ya. Nah, itu sumber permasalahan 90% rata-rata dari sana. Baik, Pak, saya tuh agak tertarik dengan tadi Bapak bilang hati-hati untuk membuka link-link gitu ya. Mungkin bisa jadi bahan masukan untuk Sobat WK dan juga pemirsa di rumah. Kira-kira link seperti apa Pak? Misalnya nih Pak, kayak ada contoh, apakah ini misalnya ada hubungannya dengan judi online mungkin ya yang terkini juga atau apa gitu nggak sih Pak? Ya, biasanya link tersebut itu diasosiasikan dengan berita-berita terkini.
Oh, Entah baik. itu misalnya judi online atau misalnya yang lagi ngetren itu berita misalnya sekarang kan Amerika lagi apa, terus Perang Israel lagi gitu-gitu ya, perang Pak ya? apa. Oke, Nah, itu baik. membuat satu perhatian atau misalnya kasus Palestina dengan Israel. Pokoknya semua berita-berita yang memang lagi hot, nah itu biasanya dipakai. Nah, makanya kita hati-hati kalau ada berita hot itu kita harus hati-hati dengan link atau dokumen yang memang kita klik atau kita buka. Biasanya dari sana. Dan istilah seperti itu biasa kita sebut sebagai social engineering. Ya, social engineering itu adalah sebuah metode yang memang mencoba mengelabui ya, user atau pengguna sehingga dia mau mengklik apa yang dia buat. Ya, entah itu tadi beritanya misalnya, bahkan kalau di bank misalnya dia kirimlah, Anda punya akun segera harus berakhir dan lain sebagainya, Anda harus klik untuk mengupdate data. Iya, Nah, update diri Anda gitu ya, mengupdate Pak diri ya? Anda. Sering tuh, Pak, saya dapat Sering, kayak gitu sering juga. kan? Nah, itulah. Jadi update diri Anda itulah dia minta user ID dan password. Oh, itu agak hati-hati ya, Pak. Nah, Jadi yang ada hubungannya dengan user ID dan password Password, nah terutama ya, itu Pak harus ya? hati-hati. Kita jangan. Tandanya itu ya, Pak ya, bisa Betul, dibilang ya? betul. Itu yang paling Sip. mereka cari sebenarnya. Oke, baik. Nah, itu yang harus kita hati-hati berikan. Dan lain-lainnya biasanya dia minta IKTP dan lain sebenarnya yang tidak ada hubungannya. Berarti dia mau mencuri informasi kita. Nah, terkait data pribadi kita data gitu ya? pribadi yang sebentar lagi kan harus berlaku nih Oktober kan nanti. Iya. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi teman-teman Bapak Ibu ini sangat penting kita ketahui bahwa jangan semua link atau dokumen kita langsung buka. Kalau terima email, terima WhatsApp, terima berita, kita harus hati-hati. Kalau memang kita ragu, mendingan kita buang saja, delete aja. Ketimbang kita kena, biasanya kita terkoneksi misalnya ke perusahaan kita, nyebarlah ke perusahaan kita. Atau dalam hal ini misalnya tadi terkoneksi ke pusat data nasional, masuklah ke pusat data nasional. Nah, sehingga dampaknya bukan saja karyawan, tapi juga perusahaan atau dalam hal ini tadi ya, pusat data nasional tadi. Baik, baik Pak. Kemudian gini Pak, ini yang lagi juga marak dan juga lagi banyak jadi bahan pembicaraan di publik gitu ya Pak ya. Menurut informasi bahwa ransomware yang kena di data PDN sementara ini itu adalah yang paling tinggi. Jadi Lockbit 3.0 kalau nggak salah ya Pak ya. Itu adalah jenis yang terbaru ya Pak, yang negara-negara Pak mungkin belum semuanya. Dan akhirnya kita menjadi pusat perhatian dunia karena kita terkena virus itu. Nah, menurut Bapak, menurut analisis Bapak, ini kan kita ngobrol sebelumnya Pak, katanya SGU ya, Swiss German University itu ternyata sudah punya lab gitu ya. Jadi kalau sekolah di sana atau kita kuliah di sana, nggak cuma dapat pelajarannya, tapi juga bisa praktek, bisa bisa cek data dan sebagainya di labnya SGU yang bersama dengan profesor yang pintar ini juga loh ya. Nah, balik lagi ke tadi ya Pak ya. Itu gimana Pak? Apakah SGU juga meneliti tentang virus ransomware yang Lockbit 3.0 ini atau gimana Pak? Iya, jadi begini, Bapak Ibu teman-teman, kita lihat bahwa memang SGU ini sudah menandatangani MOU dengan BSSN sejak tahun 2018. Nah, jadi dari situ sebenarnya tahun 2018 itu kita mulai melakukan penelitian bersama. Oh, baik. Nah, terkait apa aja kalau yang kita teliti itu sebenarnya malware. Oh ya. Nah, malware yang kita teliti ini biasanya dikumpulkan oleh BSSN, lalu kita lakukan penelitian bersama. Nah, kemudian dari situ kita publikasikan. Oh, ini loh bahayanya, ini loh bahayanya. Nah, kalau termasuk Bapak, saya potong, termasuk boleh. Cara mengatasi yang segala gitu nggak sih? Betul. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman bisa ke situsnya BSSN, itu laporannya lengkap. Ya, kita ada laporan tahunan yang kita buat setiap tahun ya bersama BSSN. Di situ ada laporan tentang analisa malware. Nah, jadi mereka itu selalu melakukan analisa dan memberitahukan yang biasanya kalau di security kita sebutnya advisory. Ya, jadi advisory itu berarti memberikan informasi kepada publik, ini loh bahayanya dan ini loh yang harus kita antisipasi. Dan ini mungkin mitigasinya. Gitu. Jadi inilah yang memang sangat berbahaya karena memang kita sama-sama tahu bahwa Lockbit ini kan sudah berevolusi terus dan malware itu udah pasti mereka akan berevolusi. Ya, jadi ada satu prinsip yang kita tahu bahwa malware itu biasanya berubah dalam bentuk kita sebutnya 80-20.
Artinya apa? Dia tidak semuanya berubah total, tapi 80% kodenya atau sifatnya masih sama dengan yang lama. Nah, 20% ini yang baru. Ya, jadi hukum Pareto itu 80-20 itu berlaku juga. Jadi kalau kita melakukan penelitian di SGU, ya kita punya Cyber Security Lab dan Security Operation Center, itu kita melihat, oh yang 20% ini yang kita teliti. Kan kalau kita teliti semua kan waktunya juga nggak cukup. Panjang ya Pak? Panjang. Nah, jadi kita teliti yang memang penting, ya sehingga inilah yang memang menjadi kunci daripada malware tersebut bekerja. Jadi itu yang sebenarnya kita teliti dan kita analisa, makanya kita butuh melakukan penelitian bersama. Nah, sehingga kita bisa menyusun laporan dan memberitakan itu kepada masyarakat. Aduh, keren banget ya. Berarti kalau kita misalnya masuk ke BSSN tadi ya Pak, itu adalah sebenarnya hasil dari kerjanya SGU, tim SGU Bapak dan tim SGU gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi bisa dilihat nanti bahwa laporan tahunan kita itu semua bisa download ya. Boleh ya Pak ya, umum boleh, itu ya? Umum, bisa dilihat. Dan laporan itu kita susun tahunan dan termasuk aktivitas kita. Misalnya kalau kita bikin seminar, workshop, kita bikin kegiatan ya ke kampus-kampus, ke ke instansi-instansi, itu semua ada di situ. Jadi kita bisa lihat kegiatan kita juga, kita bisa lihat bagaimana kita beraktivitas. Makanya pentingnya kita membangun kolaborasi ini sebenarnya pada orangnya. Karena kan orangnya ini kunci, Bu. Ya, kalau orangnya ini pinter dan jago gitu ya, dia bisa membuat keputusan yang benar. Ya, ketika dia tidak sadar dan dia membuat keputusan yang salah, kan jadi fatal semuanya. Jadi makanya kami percaya di SGU kita ingin mendidik orang yang terbaik. Makanya kita beri beasiswa. Oh, ada beasiswanya, Pak? Ada beasiswa. Untuk S1 atau S2-nya, Pak? S1 gitu? Ada, S2 juga ada. Dan yang sekarang lagi rame justru S2. Kenapa? Karena industri itu kekurangan orang, Bu. Iya, padahal yang butuh banyak gitu butuh ya, Pak, banyak. ya? Nah, terpaksa akhirnya industri itu memberikan beasiswa juga supaya mereka kuliah sambil mereka belajar di lab kita, Bu. Nah, jadi biasanya Senin sampai Kamis mereka kerja, Jumat mereka ke lab kita. Kita bisa coaching sama mentoring mereka. Nah, ini sebenarnya, Bu, cara mendidiknya yang kita rubah. Kalau dulu kan kita cuma tahunya datang ke kelas, belajar teori, ujian, selesai. Ya, kita rubah cara kalau di SGU sendiri, Pak, jadi datang kuliah tetap ada pembelajaran tatap muka begitu? Ada, tatap mukanya kita lakukan di hari Sabtu. Oh, baik. Jadi ya, Pak, ya? Jam 8 sampai jam 5 ya, datang ke kampus. Mereka kalau yang mungkin sakit atau lagi bertugas, mereka boleh online. Oh, jadi bisa itu ya Pak, bisa online dan bisa hybrid ya Pak ya? Hybrid, dan semua sesi kita itu direkam. Ya, jadi mereka kalau miss gitu kan, bisa ngulang dan bisa dengar kembali. Dan semuanya itu ada dalam bentuk portal dan mereka bisa akses anytime sebenarnya. Baik. Kalau untuk buku-buku pegangan gitu untuk informasi tambahan itu untuk semua mahasiswa itu gimana Pak? Apakah disediakan semua dari SGU? Mereka tinggal unduh atau mereka harus beli di luar juga lagi? Ya, jadi buku-buku rata-rata biasanya kita sudah siapkan dalam bentuk e-book gitu ya. Tapi mereka juga kita kasih referensi-referensi kalau mereka mau tambahan yang lain gitu ya. Jadi intinya sekarang ini kan buku itu banyak yang sudah istilahnya ada yang free dan ada yang juga berbayar gitu ya. Nah, jadi kita kasih linknya mereka untuk tempat mereka beli atau mereka mau download dan lain sebagainya. Nah, intinya mereka bisa baca dan kemudian mereka mempelajari dan melakukan riset menggunakan buku-buku ataupun tulisan-tulisan ya, sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan dan membuat tulisan-tulisan yang mungkin tesis ataupun paper-paper yang bisa berdampak lah buat dunia juga gitu. Baik Pak, kita kembali lagi ke serangan cyber tadi ya Pak ya. Jadi gini Pak, ini untuk pengetahuan kami semuanya di sini, termasuk saya juga gitu ya. Untuk serangan cyber yang paling umum dan bahaya itu ditargetkannya tuh kan di pusat data nasional. Kemudian ada info juga bahwa
Indonesia menurut menempati angka yang paling bawah dari keamanan digitalnya. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah itu benar atau mungkin Bapak bisa bantah? Gimana, Pak? Ya, kalau saya sebagai seorang akademisi itu menyetujui pernyataan itu karena apa? Kita lihat aja berapa sih kampus yang mempunyai kuliah cyber security. Ya, sangat nggak banyak sih ya, Pak, ya? sangat sedikit sekali. Nah, itu saja sudah membuktikan satu hal. Yang kedua, berapa banyak dosen, kita nggak usah cerita mahasiswa nih, berapa banyak dosen yang memahami keamanan cyber. Nah, oleh sebab karena keterbatasan inilah, kemarin kita bicara sama Kemendikbud ya, dan juga Aptikom, dalam hal ini Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, dengan juga AKADSISET, ya, Akademi Computer Security Incident Response Team, kita sepakat ya untuk membangun sebuah kemampuan. Ya, jadi kita akan membangun pelatihan untuk dosen-dosen supaya mereka nanti bisa meningkatkan kemampuannya. Sebab kalau kemampuan dosennya aja nggak ada, kan nggak mungkin dia bisa melahirkan ngajar, mahasiswa yang punya kemampuan yang bahkan lebih mumpuni gitu ya. Kan? Begitu. Nah, itu sangat benar. Makanya kesadaran daripada keamanan siber ini memang perlu kita tingkatkan. Jadi bukan hanya lewat berita YouTube channel ataupun TikTok dan lain sebagainya atau Instagram, tapi kita juga perlu datang ke kampus, ke instansi-instansi memberikan awareness supaya mereka memahami, oh ternyata ini loh yang harus kita lakukan. Nah, ini memang benar bahwa kampus-kampus kita ini lagi kewalahan karena dosennya itu kurang sekali dengan pengetahuan tentang keamanan siber. Makanya tahun ini kita sudah mulai gerakan ini. Ya, kemarin kita sudah sepakat kita akan mulai dengan LL2 Dikti dulu, 2 dan 3. Ya, supaya kita mulai bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan dosen. Nah, jadi di SGU sekarang kita sudah punya pusat koordinasi tanggap insiden. Oh ya, tugasnya apa tuh, Pak? Nah, tugasnya adalah di dalam pusat koordinasi ini kita menerima berita dari BSSN, dari Kemendikbud. Nah, biasanya di situ ada nih, misalnya Universitas X kena ransomware atau kena judi online gitu ya. Nah, biasanya kita informasikan kepada universitas tersebut, dia cek ya, oh benar nih. Kita catat di ticketing system kita punya ticketing system, lalu kemudian kita tunggu beberapa saat, mungkin kita kasih waktu sehari 2 hari, lalu kita konfirmasi ulang. Kalau dia sudah selesai, maka kita cek ulang. Kalau memang ini sudah beres, kita akan close tiketnya. Berarti masalahnya itu selesai. Jadi tugas kami sampai saat ini masih hanya notifikasi, Bu. Dan menganalisa gitu ya, Pak? Nah, analisa kasih tahu, oh benar ini terjadi, dan kita kasih notifikasi. Kita belum sampai ke tahap membantu langsung, belum. Tapi kalau misalnya diminta gitu, kira-kira berkenan nggak di SGU? Berkenan. Jadi ada juga yang sampai minta tolong dan kita akhirnya bikin workshop ke sana, Bu. Oh, baik. Ya, supaya mereka punya kesadaran kan ujungnya kan people, Bu. Iya, betul. Makanya people-nya kita didik dulu. Nah, setelah itu kita rencanakan, oke, apa nih rencana berikutnya? Oke, baik. Menarik sekali ya. Jadi teman-teman dan juga Sobat WK, kalau Anda semua terpanggil untuk membantu pemerintah kita saat ini yang lagi sedang dalam masa berkabung karena tadi ransomware yang wow gilanya gitu ya, Pak. Dan pemerintah aja kayaknya udah give up gitu ya. Silakan boleh daftar sekolah lagi atau kuliah lagi, atau mungkin kayak ada kursus-kursus atau belajar-belajar workshop gitu di SGU. SGU itu menyediakan apa aja, mungkin ada paket-paketnya juga kayaknya ya, Pak ya. Betul. Atau mungkin mau belajar, mau pengen tahu tuh malware tuh apa sih, serangan cyber seperti apa yang paling bahaya, boleh ngobrol dengan profesor langsung ini. Bapak pasti terbuka ya, Pak ya, kalau ada yang mau belajar gitu ya. Kita dengan senang hati terbuka dan silakan kalau mau berkunjung ke SGU, mau lihat langsung tempat kita menanggapi insiden-insiden di kampus-kampus seluruh Indonesia, silakan mampir. Iya, at least kan minimal data-data pribadi kita dan keluarga dulu lah yang dilindungi. Kalau kita misalnya udah bisa ya, Pak ya, sudah bisa menangani hal-hal yang itu. Nah, sekarang lagi nih Pak pertanyaannya, serangan-serangan cyber yang mungkin akan menyerang ke pribadi ataupun keluarga terdekat kita ya, Pak ya, itu dari yang mulai paling rendah dan paling bahaya menurut Bapak apa aja, dan tingkatannya itu berapa? Kayak misalnya serangan cyber ini tingkatannya kalau dari 1 sampai 5 tuh 2 gitu, gimana Pak? Ya,
Jadi memang kalau kita lihat dari ancaman cyber ya, yang memang paling mengerikan ini benar, ransomware ini memang termasuk yang paling mengerikan karena data kita sudah sampai tidak bisa diakses. Iya. Ya. Sama sekali itu ya Pak ya? Iya, sama sekali. Karena kan dia mengenkripsi, terus kuncinya dia pegang. Ya, kalau kita tidak bayar, ya kuncinya dia pegang dan kita selamanya udah. Nah, yang lebih mengerikan adalah data pribadi kita ini dia umumkan ke dark web. Ya kan? Jadi ini ada datanya bapak ini, ibu ini dan lain sebagainya, termasuk email dan sebagainya. Nah, ini kan berarti sudah mengumbar semua data pribadi kita. Nah, ini yang kita takutin sebenarnya karena bukan hanya masalah sembarang data, tapi data pribadi ini. Nah, kalau kita lihat ransomware ini memang paling mengerikan. Nah, selain daripada itu ada lagi yang sempat heboh juga, yaitu kuras kita punya akun bank. Nah, itu ya Pak ya. Kan sempat juga itu rame kan. Dan itu semua asal usulnya pasti karena user yang tidak sadar atau ditipu. Ya, ini Anda dipanggil Polda atau gimana. Nah, ini ada linknya, Anda harus baca gitu ya, dokumen Pak, ya? Ini. Ya kan seakan-akan kita diancam gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia klik. Nah, ternyata yang terjadi tidak ada apa-apa, cuma hanya sebuah aplikasi yang diinstal di HP kita. Oh, tanpa kita sadari gitu ya Pak ya? Tanpa kita sadari, betul. Baik. Sampai suatu saat kita mulai make mobile banking. Iya. Nah, kedetek lah di situ ya Pak ya? Nah, mulai kita masukin password user ID kan. Nah, kita transfer. Nah, dia tahu semua itu. Kerekam ya berarti Kerekam, Pak? karena dia kan memang sudah ada di dalam. Oh, baik. Nah, itu bahayanya berarti ya Pak ya? Itu yang paling bahaya. Yang bahaya tapi yang jadi kayak selimut, maksudnya kita nggak tahu kita gitu ya Pak tahu, ya? Betul. Jadi makanya itulah yang paling penting edukasi buat setiap user adalah kalau kita terima link atau dokumen, jangan sembarangan ngeklik. Ya, kelihatannya gambarnya menarik, beritanya hot gitu kan ya, jangan sembarangan klik. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu mendingan kita delete. Ya, jadi kita lihat aja di namanya? Cirinya apa sih Pak kalau misalnya memang nggak harus kita klik? Ya. Misalnya apakah ada tanda tiganya atau apa gitu Pak? Ada nggak sih Pak ciri khasnya? Biasanya kalau kita lihat di linknya itu, kalau kita ada di komputer, linknya itu kelihatannya punyanya perusahaan. Tapi kalau kita taruh kursornya di link tersebut, ternyata linknya itu dilarikan ke tempat yang lain. Oh, ada kedetek ya Pak ya? Betul. Jadi kita bisa lihat, ini ternyata apa yang tertulis di situ sama apa yang dia akan lari ke tempat yang link berbeda. Nah, disitulah kita udah curiga, harusnya ini berarti dia linknya mungkin berbahaya nih. Gitu. Karena beda ya Pak ya? Betul. Itu padahal kalau sebenarnya harusnya sama ya Pak ya? Kalau misalnya memang harusnya dari sama pemerintah atau dari antara instansi, tulisan yang ada di link tadi dengan di mana dia mau pergi ke sana. Kan biasa kalau klik link dia ke sana kan linknya. Nah, ini ternyata beda. Dia ke link yang berbeda. Nah, itu kalau kita di komputer. Nah, yang sulit kita deteksi ketika kita ada di handphone. Ya kan? Karena handphone kan kita tidak lihat. Iya. Nah, ini yang ragu-ragu kan kita, wah ini bener apa enggak kan? Nah, kalau ragu-ragu, ya mendingan jangan dibuka. Ya, atau kita konfirmasi sama orang ini, kamu yakin nih, gini kan? Ya, jadi sekali lagi, biasanya kalau kita lihat ini linknya ragu-ragu, ya mendingan kita delete aja atau dokumen. Ya, biasanya ada file-file yang kita tidak tahu sebenarnya itu ada. Kalau di telepon kita kan, mobile phone kita kan, Android kan biasanya istilahnya APK. Yeah. Ya kan, file-file APK. Betul, nah, file begitu APK. kita klik, dia jalanin APK itu, kemudian dia melakukan instalasi. Nah, setelah itulah dia mulai bereaksi di dalam HP kita. Baik, baik. Menarik sekali ya. Ya. Tadi kita tuh udah ngobrol banyak ya Pak ya. Kemudian Bapak juga memberikan insight ke kami bahwa SGU itu sudah berperan besar dalam mengatasi ancaman cyber gitu ya Pak. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak, kenapa sih kita harus masuk SGU gitu? Yeah. Selain punya lab yang udah bagus gitu, menurut Bapak gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya mungkin pertanyaan... Kita harus pilih SGU gitu. Iya, sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ke mahasiswanya atau ya kan, alumni Nggak, lah. tapi gitu. mungkin dari dosennya dulu lah ya, gitu. Dari profesornya dulu. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya gini, kita lihat di SGU ini kan kita bangun kemampuan kita itu bukan berdasarkan hanya teori. Baik. Ya, jadi kita punya lab. Disitulah kita memberikan fasilitas ya untuk si mahasiswa itu bekerja, riset,
Belajar juga. belajar Baik. ya. Kemudian selain belajar, mereka juga belajar menghandle atau melakukan tangkap insiden. Oh, ya, seperti yang saat ini terjadi betul, ya Pak betul. ya? Jadi kita ada insiden di kampus mana, masuk ke tempat kita, dia harus belajar kan? Oke. Nah ini sebenarnya pengalaman melakukan tanggap insiden ini Yang paling sebenarnya penting yang ya, Pak, paling penting. Karena dia langsung bekerja di lapangan. Beda dengan teori saja. Biasa kan orang teori begitu dia dikasih pekerjaan dia bingung. Iya. Nah, itu yang membedakan kita yang pertama. Yang kedua, Bu, adalah kita melakukan riset terus-menerus dengan berbagai instansi. Kerjasama ya Pak? Kerjasama, betul. Yang pertama, kita buat kerjasama dengan BSSN sejak 2018. Yang kedua, kita kerjasama dengan APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Oh, baik. Nah, disinilah kita bekerja sama dan kita buat informasi yang bisa dimanfaatkan oleh anggota APJI. Ya mungkin kalau teman-teman yang mau nyoba ke portalnya APJI, langsung klik aja monitoring.apji.or.id. Ya, itu di situ ada portal yang bisa memantau serangan cyber ke APJI. Nah, itu kita kerjasama riset bareng. Jadi artinya begini, kita riset itu bukan hanya sekedar riset yang masuk paper doang, tapi riset yang bisa Kasus menghasilkan, ya, Pak, ya? betul, per kasus. Dari kasus gitu ya Pak? Betul, Jadi ya? dari Baik. kasus dan kemudian orang bisa menikmati hasil karyanya. Ya, jadi berupa dashboard, berupa laporan tadi. Ya, sehingga ini yang sebenarnya membedakan bahwa kampus kita ini bukan kampus teori, tapi kampus praktek yang benar-benar ketika nanti orang ini lulus, dia punya skill yang memang dia bisa langsung pakai. Makanya banyak industri yang sekarang meminta kami membuat bootcamp, Bu. Ya, jadi bootcamp itu kayak mereka dimasukkan ke dalam pelatihan dalam waktu misalnya 4 minggu, 5 minggu, atau ada yang sampai 10 minggu. Supaya begitu dia keluar dari bootcamp, dia sudah bisa langsung bekerja. Oke, minimal dia bisa mengatasi beberapa kasus gitu ya Pak? Betul. Jadi memang kita latih dia menangani kasus-kasus ketika mereka berada di dalam kampus kita. Nah, tadi saya menarik banget dengan Bapak yang Bapak uraikan tentang bootcamp itu. Di SGU sendiri saat ini yang terdekat itu ada program bootcamp apa yang bisa mungkin Sobat WK atau pemirsa ikuti gitu? Baik, ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat bootcamp yang saat ini memang sedang dicari itu adalah bootcamp yang namanya SOC Analyst. SOC itu singkatan dari Security Operation Center. Nah, apa itu Security Operation Center? Security Operation Center itu sebenarnya pusat untuk melakukan monitoring sehingga pada saat nanti ada yang mencurigakan, anomali mencurigakan, nah dia langsung ada alert yang mereka langsung tanggap insiden. Oh, baik. Nah, jadi orang-orang ini biasanya duduk di dalam pusat monitoring. Nah, kemudian dia melihat, oh ada alert, ada masalah, lalu mereka melakukan tanggap insiden. Nah, orang-orang ini biasa kita didik atau kita ajarkan supaya mereka mengerti melakukan analisa data sehingga mereka tahu mana nih data yang real, mana yang enggak, sehingga keputusan itu bisa lebih akurat. Nah, itu yang kita lakukan dalam mendidik di bootcamp, dan tentunya mereka butuh waktu paling tidak ya 4 sampai 5 minggu ya, untuk satu kasus itu gitu ya untuk Pak ya? supaya mereka bisa menjadi istilahnya kalau di SOC analis itu gitu, ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang paling rendah. Ya, yang mengerti ada insiden, lalu dia yang tadi muncul alert tadi ada itu alert gitu tadi, ya Pak ya? Betul. Langsung dia ambil langkah, analisis dulu gitu analisis, ya Pak ya? kemudian ambil langkah untuk melakukan informasi kepada yang bersangkutan untuk dilakukan tahap berikut. Tindakan gitu ya? Betul, tindakan. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan analisis informasi tadi, bersangkutan sudah tahu nih misalnya, lalu mereka misalnya butuh bantuan itu, apakah di bootcamp itu juga akan melakukan satu penelitian lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut atau gimana Pak? Ya, jadi begini, bootcamp itu sebenarnya kita buat supaya mereka banyak lab dan project. Ya, sehingga mereka menangani kasusnya itu banyak ya. Jadi sehingga pada saat nanti dia menangani insiden, dia tidak perlu lagi kagok gitu ya, karena dia sudah terbiasa. Nah, jadi makanya di dalam bootcamp itu kita
istilahnya kalau kita belajar tuh sebenarnya 6 jam itu belajarnya, 2 jamnya itu benar-benar dia mengerjakan pekerjaan tadi, labnya lah, kemudian exercise-nya segala macam itu yang hal-hal praktisnya. Sampai pemecahan masalahnya Pemecahan gitu ya, Pak? masalahnya, Sampai dengan betul. hasilnya, Kak, Pak? Iya, betul. Oke, penyelesaian masalahnya dari itu. Jadi Betul. menghasilkan sesuatu gitu yang Betul. berbentuk keamanan sendiri Betul, gitu ya, Pak? betul. Oh, Ya, baik. termasuk misalnya kalau dia harus sampai ada pemulihan atau Oh, gitu, Pak? apa. Sampai pemulihan Ya, toh, dia Pak? belajar melakukan pemulihan. Misalnya tadi backup data gitu Iya. kan. Dia tahu, oh oke, backup datanya harus begini gitu kan. Pak, gini loh Pak, ini kan juga banyak informasi bahwa ternyata banyak di instansi pemerintah itu tidak melakukan backup data. Menurut Bapak nih sebagai ahli dan pakarnya, backup data buat kadang-kadang kayak misalnya sudah bekerja sama dengan satu cyber keamanan tertentu gitu ya. Iya. Itu kan nggak sampai ditawarin sih sebenarnya backup data, mau nggak, banyak yang nggak mau Iya. karena mungkin harganya lebih mahal. Betul. Padahal kalau menurut Bapak gimana sih dengan harga dan backup data yang ditawarkan mereka tuh sebanding nggak sih Pak? Ya, memang kalau kita lihat backup data itu pasti ada biaya tambahan, Iya, ya kan? itu Pasti selalu lah. deh, Pak, ya, selalu, gitu selalu. ya. Jadi pasti menjadi suatu pemikiran nih, waduh ini biaya nambah nih. Nah, tapi kalau kita lihat, kita harus menilai juga bahwa program ataupun layanan kita yang online ini nilainya berapa. Misalnya, kalau layanan ini 1 jam dia tidak bisa dipakai, rugi 10M. Nah, sedangkan biaya backup data itu mungkin cuma 100 juta. Kan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Lebih banyak ini untungnya ya Pak. Betul, sebenarnya betul. gitu ya, Jadi Pak, ya? sebenarnya kita harus menilai dulu yang kita lindungi itu seperti apa. Nah, masalah backup juga, kita sering lupa, oh ini tanggung jawab inilah pusat data aja. Padahal data itu kan sebenarnya milik kita. Nah, makanya kalau Bapak Ibu teman-teman ikuti, ya ada informasi hari ini dan kemarin, itu kan di situ udah dijelaskan bahwa akan diharuskan yang punya data juga membackup. Iya. Ya, yang kemarin itu masih opsional, ya kan? Tapi ini sekarang wajib ya Pak? Sekarang ya? wajib, gitu kan? Baik, Jadi baik. berarti backup data sendiri juga harus ada, dan juga backup data yang diharuskan di pusat data nasional juga harus PDNS itu, ada. Oh, Gitu. Jadi dua-duanya. Dan kalau kita cerita tentang backup ini harus punya strategi juga. Ya, kita harus tahu, oh ternyata kalau kita backup jangan asal-asalan. Biasanya strateginya kita sebut 321, Bu. Oh iya, gimana Ya, tuh Pak? jadi 321 itu artinya gini. 3 artinya 1 production datanya harus backup, terus 2 itu kopinya. Oh baik. Jadi 3 kan. Nah, kemudian 2 itu artinya apa? 2 itu artinya saya backup di media backup yang berbeda. Mungkin 1 pakai disk, 1 lagi pakai tape backup misalnya. Nah, yang terakhir 1 itu artinya apa? 1 itu wajib ditaruh di lokasi yang berbeda. Oh jadi kayak misalnya kayak Misalnya kayak kita di Pusat Data Nasional mungkin Surabaya, di kemudian ada Batam misalnya. gitu ya. Nah, Oke. berarti kan ada remote-nya. Iya. Nah, itu suatu strategi yang sudah standar sebenarnya, Bu. Nah, kalau itu kita ikuti, sebenarnya mitigasi atau mengurangi risiko itu sudah pasti bisa kita lakukan. Karena berkurang sekali kemungkinan kegagalannya. Jadi lebih aman ya Pak Betul, ya. jauh Dan lebih kalau aman. misalnya ada serangan-serangan ransomware lagi, mungkin yang lebih berbahaya daripada Lockbit Betul. 3.0 ini, ya itu udah bisa teratasi karena kita punya backupnya gitu Betul, ya Pak betul, ya. betul, Baik, betul. baik Pak. Terima kasih banget untuk Terima edukasinya kasih, terima kasih. hari ini. Kita tuh senang banget, apalagi ini kan informasi yang terkini yang betul. apa yang masyarakat butuhkan. Nah, saran dari Bapak tadi selain kita hati-hati untuk klik link Ya. supaya kita tuh nggak terserang serangan-serangan cyber itu, apalagi sih Pak? Boleh Pak, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman kita semua ya, ini adalah suatu pembelajaran yang luar biasa. Jadi mari kita sebagai warga negara yang baik, kita belajarlah mengerti bahwa semua ini ada cara kerja tata kelola yang baik. Ya, jadi data pribadi kita juga jangan sembarangan mengumbar. Ya, baik itu di sosial media maupun dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, tentunya ya data pribadi kita sendiri juga yang kita kerjakan, kita pakai di kantor, di rumah, itu kita backup juga.
ya supaya kalau ada apa-apa kita juga aman. Iya, Pak. Ya, jadi bukan hanya instansi pemerintah juga, tetapi secara individu kita juga bertanggung jawab terhadap data yang punya kita sendiri, gitu ya. Nah, ini perlu sangat diperhatikan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita ada misalnya lagi bekerja di mana, di kafe atau tempat-tempat publik gitu kan. Nah, pastikanlah Anda menggunakan layanan yang memang sudah secure, ya, aman. Dan pastikan juga Anda tidak sembarangan mengklik atau membuka dokumen yang tidak jelas sumbernya, sehingga kita bisa terhindar lah ya dari ancaman siber itu menjadi kenyataan di diri kita sendiri. Itu sih saran-saran dan tips bagaimana kita menjaga keamanan data kita, baik pribadi maupun tentunya perusahaan ya, yang tempat kita bekerja. Baik, terima kasih banget Pak. Tadi tuh yang ulasan terakhirnya, hati-hati kalau misalnya yang sering bekerja atau sekolah atau kuliah online dari luar, kafe dan sebagainya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jangan sembarangan klik, jangan pastikan juga bahwa akses atau wifi yang Anda akses itu adalah aman gitu, betul, ya Pak ya? Betul, baik betul. Pak Charles, terima kasih banyak Terima untuk kasih. infonya. Ketemu lagi nanti kapan-kapan kita bicara soal lain ya Pak, yang terkait dengan IT dan keamanan cyber yang terkini gitu ya Pak ya. Sukses selalu untuk mengajarnya di SGU dan juga mudah-mudahan habis ini ngajar di mana-mana lagi ya Pak ya. Terima kasih. Baik Sobat mereka, terima kasih sudah menyimak kami di sini dan kita ketemu lagi dalam wawancara khusus selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lebih menginspiratif lagi dan sampai jumpa, sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.